Belajar spiritual itu tidak cukup menghadiri pengajian. Tidak cukup menghadiri kajian. Tetapi belajar spiritual itu belajar setiap saat. Terutama pada saat kita, sayang sekali, ruang kelas itu sering ditinggalkan banyak orang. Kosong ruang kelas itu. Karena kita hanya siap menerima yang kita sukai. Dan menerima yang kita sukai tidak perlu belajar. Tidak perlu. Nabi Nuh bikin kapal. Di mana bikin kapalnya Nabi Nuh? Di gunung. Kok bikin kapalnya nggak di laut? Karena nggak ada cerita dengan laut ini, nggak ada. Ini cerita dengan gunung. Bikin kapalnya pun di gunung karena nggak ada cerita dengan laut. Karena kapal yang dimaksud di ayat ini itu nggak ada kaitannya dengan kapal seperti feri yang untuk berlabuh, menyeberangkan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, menyeberangkan masyarakat dari Ketapang ke Gilimanuk, bukan itu. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kapal itu. Makanya kapalnya dibikin di gunung. Makanya ada doa naik kendaraan. Nah, doa naik kendaraan itu bukan naik Avanza, Xenia, Innova, tidak ada kaitan dengan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu doanya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajarkanku bagaimana cara menggunakan kendaraan ini, dan semoga kendaraan ini bisa mengantarkan aku pulang kepadamu. Wa inna ila rabbuna lamunqalibun. Makanya Nabi Muhammad ngajarin ilmu satu aja, ma'rifatullah. Satu saja, tidak mengajarkan yang lain. Dan ilmu yang diajarkan beliau itu bisa mengurai semua urusan. Makanya cari obat itu yang holistik. Cari obat itu yang sekali ya di treatment semua terurai. Gitu. Jangan berkecimpung di hilirnya. Kita harus menyentuh hulunya. Itulah hebatnya ilmu mengenal jati diri itu. Ilmu sangkan paraning dumadi itu. Itu hebatnya. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran yang meliputi seluruh ciptaannya yang tanpa batas. Beliau bukanlah suatu sosok. Beliau juga bukan seseorang.
Beliau adalah kecerdasan semesta tanpa batas, yang kehadirannya sudah membuat segalanya tercipta, yang kehadirannya membuat segalanya bergairah, yang kehadirannya membuat semuanya berkarisma, berwibawa, yang kehadirannya membuat segala sesuatu menjadi berdaya. Tanpa kehadirannya, suara saya pun nyaris tidak akan terdengar. Tanpa kehadirannya, majelis taklim ini pun tidak akan terselenggara. Tanpa kehadirannya bahkan sebuah lampu pun tidak mungkin bisa menyala. Tanpa kehadirannya alat-alat elektronik kita pun tidak mungkin bisa berjalan. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia juga yang batin. Dia yang nyata, dia juga yang tidak nyata. Mari kita sadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya beliau tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Perasaan ditinggalkan hanyalah ilusi pikiran kita. Perasaan ditinggalkan hanyalah gap yang terjadi karena kita sering melanggar titah dan perintahnya dari dalam. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menjauh dari dirinya. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menyimpang dari sifat ilahinya. Oleh karena itu mari kita hadirkan dia sepenuhnya di majelis ilmu ini. Sadari kehadirannya lewat nafas kita. Sadari kehadirannya lewat seluruh energi yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa melihat. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa mendengar. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa bernafas. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa bicara. Sadari kehadirannya yang membuat kaki kita bisa digerakkan. Sadari kehadiran yang membuat tangan kita bisa bekerja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian yang penuh berkah ini. Seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kita itu bisa melihat yang terlihat dan kita pun bisa melihat yang tak terlihat. Yang terlihat semua yang bersifat materi. Energi yang sudah memadat. Yang tak terlihat adalah yang bersifat imateri. Yang materi hanya bisa dilihat oleh mata yang bersifat materi. Mata kita ini secara fisik hanyalah daging, saraf, pembuluh darah, semuanya materi. Yang bersifat imateri tidak bisa dilihat dengan mata materi. Yang bersifat imateri hanya bisa dilihat oleh mata yang imateri. Ada persamaan antara cara melihat mata yang materi dengan mata yang imateri. Persamaannya adalah dua-duanya memerlukan cahaya. Dua-duanya memerlukan cahaya. Kalau kita melihat yang materi dalam kegelapan, nyaris kegelapan itu membungkus materi itu sampai kita tidak bisa mengidentifikasi yang kita lihat. Tetapi kalau mulai remang-remang, itu juga tidak bisa kita melihat dengan sejelas-jelasnya. Tetapi begitu sudah hadir intensitas cahaya yang cukup,
Maka cahaya yang datang kepada benda itu dipantulkan ke mata kita dan mata kita memiliki kesan melihat yang jelas. Jadi kesimpulannya, sepanjang kegelapan itu masih ada akibat ketidakhadiran cahaya, maka kita tidak akan pernah bisa menyaksikan sekalipun itu yang bersifat wujud materi. Karena kegelapan itu telah membungkus materi itu. Jadi intensitas cahaya yang hadir itu membantu untuk bisa melihat lebih jelas. Jadi kenapa video ceramah saya ini harus pakai lampu? Kan supaya kelihatan semua yang ada di sini dengan jelas. Bahkan jerawat saya aja gara-gara dikasih lampu terlihat jelas. Ya kan? Karena ada juga yang memperhatikan di YouTube, katanya ya guru lagi jerawatan, berarti gara-gara lampu sebetulnya. Yang bersifat imateri juga memerlukan cahaya. Dan cahayanya berasal dari matahari ruhani. Dan matahari ruhani itu sampainya kepada kita, itu tergantung kepada kabut-kabut yang kita ciptakan. Dan kabut itu berasal dari pikiran. Makanya kabut ada dua, kabut warna putih, kabut warna hitam. Dua-duanya juga penghalang. Bedanya kalau sudah hitam, kabutnya biasanya turun hujan. Itu saja. Jadi oleh karena itu, pikiran masih terjebak pada dualitas. Maka dualitas itu menjadi penghalang untuk datangnya sang matahari ruhani yang menyebabkan penglihatan kita menjadi tidak jelas pada aspek yang ruhania. Jadi kenapa untuk meniti ke dalam diri itu perlu ada puasa? Puasa dalam pengertian menahan lapar dan dahaga di siang hari. Karena sudah terbukti bahwa makanan, apalagi dalam jumlah yang banyak, itu menurunkan kesadaran. Ketika kita makan dalam porsi yang besar, biasanya tubuh pun mulai lemas. Datang ngantuk dan kemudian tidur. Bukankah tidur itu tidak sadar? Jadi turunnya kesadaran itu sangat berbanding lurus dengan bagaimana kita mengolah tubuh ini. Jadi oleh karena itu, belajar spiritual itu tidak cukup menghadiri pengajian. Tidak cukup menghadiri kajian. Tetapi belajar spiritual itu belajar setiap saat. Terutama pada saat kita harus belajar menerima sesuatu yang sangat kita tidak suka dalam hidup. Belajar yang kita suka, menerima yang kita suka, tidak usah belajar. Karena kalau ada yang kita sukai, tanpa belajar kita sudah senang dan pasti menerima. Tetapi menerima yang tidak disukai, disitulah kita belajar. Sayang sekali, ruang kelas itu sering ditinggalkan banyak orang. Kosong ruang kelas itu. Karena kita hanya siap menerima yang kita sukai. Dan menerima yang kita sukai tidak perlu belajar. Tidak perlu. Ruang kelas itu justru isinya adalah segala hal yang kita tidak suka. Dan kita sering lari dari ruang kelas itu. Bagaimana kita bisa lulus dalam kehidupan? Karena di ruang kelas itu pembelajarnya kosong.
Itu. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya sudah membuka surah Asy-Syu'ara. Gak tahu, pokoknya minggu-minggu ini saya masih berfokus di Asy-Syu'ara. Rasanya resonansi saya dengan Asy-Syu'ara itu makin kental aja. Sampai tadi pagi saya sempat share juga di WA grup kita. Saya menemukan di Quran surat Asy-Syu'ara itu ada 7 ayat yang diulang 7 kali. Ada 1 ayat yang diulang 7 kali. Dan saya sampai menghitung itu. Semoga saya tidak salah. Karena sudah saya baca semuanya. Dan ayatnya berbunyi, fattaqullaha wa ati'uni. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu saya mencatat diulang 7 kali. Pertama di ayat yang ke-108. Yang kedua di ayat 110. Yang ketiga di ayat 126. Yang keempat di ayat 131. Yang kelima di ayat 150. Yang keenam di ayat 163. Dan terakhir di ayat 179. Diulang 7 kali. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu sebetulnya dialog antara Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Makanya ada cerita Nabi Nuh bikin kapal. Di mana bikin kapalnya Nabi Nuh? Di gunung. Kok bikin kapalnya nggak di laut? Karena nggak ada cerita dengan laut ini, nggak ada. Ini cerita dengan gunung. Bikin kapalnya pun di gunung karena nggak ada cerita dengan laut. Karena kapal yang dimaksud di ayat ini itu nggak ada kaitannya dengan kapal seperti feri yang untuk berlabuh, menyeberangkan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, menyeberangkan masyarakat dari Ketapang ke Gilimanuk, bukan itu. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kapal itu. Makanya kapalnya dibikin di gunung. Dan gunung di Quran selalu merujuk kepada puncak kesadaran manusia. Jadi sebetulnya kapalnya Nabi Nuh itu adalah sebuah kendaraan besar yang akan mengantarkan seseorang menuju pada puncak kesadarannya. Kalau gitu mana kapal besar itu? Tidak usah saya jelaskan ya. Kendaraan besar yang dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini tekun menggunakan kendaraan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk mengantarkan dirinya ke puncak kesadarannya, tekun di situ, itu masih satu kapal itu dengan Nabi Nuh. Dan siapapun yang sudah berkhianat kepada Nuh, berarti sudah tidak menggunakan lagi kapal pemberian Tuhan untuk menuju puncak kesadarannya. Makanya di ayat yang ini nanti kita akan tunjukkan. Saya tunjukkan dulu deh supaya percaya sama saya. Kalau nggak ditunjukkan nanti malah nggak percaya. Kita lihat dulu deh ayat 120. Seperti biasa pembelajaran dengan saya loncat-loncat. Kelihatan loncat-loncat ayatnya. Tetapi sebetulnya struktur pembelajarannya tidak loncat-loncat. Karena saya mendengar apa yang ada di dalam. Summa agrokna ba'dul baqin. Summa agrokna ba'dul baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Nanti kita akan lengkapi ya ceritanya. Jadi ini adalah cerita orang-orang yang sudah sepakat untuk satu kapal bersama Nuh. Untuk melakukan suatu proses perjalanan
menuju kepada puncaknya kesadaran, dan masing-masing sudah dibekali kapal-kapalnya itu. Makanya ada doa naik kendaraan. Nah, doa naik kendaraan itu bukan naik Avanza, Xenia, Innova, tidak ada kaitan dengan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu doanya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajarkanku bagaimana cara menggunakan kendaraan ini, dan semoga kendaraan ini bisa mengantarkan aku pulang kepadamu. Wa inna ila rabbuna lamunqalibun. Jadi beruntung sekali itu yang sudah punya kendaraan dan tahu cara mengendarainya. Karena banyak yang punya kendaraan tetapi nggak bisa nyupirnya. Jadi kendaraannya masih diparkir di garasi. Makanya tidak pernah pergi kemana-mana. Hidupnya di situ-situ saja. Makanya ada pepatah orang Sunda mengatakan, sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Itu hebatnya kendaraan kita tuh. Initnya bari cicing, milampah tengah lengkah. Gitu. Jadi kendaraannya nggak kemana-mana. Tetapi perjalanannya sudah kemana-mana. Gak melangkah kemana-mana, tapi langkahnya sudah sangat jauh. Jadi saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang sudah bisa melangkah, ya, menembus sempadan langit. Bayangkan, secara fisika, orang mau meninggalkan bumi saja harus membuat yang namanya pesawat yang bisa memiliki escape velocity, kecepatan lepas dari bumi. Berapa kecepatan awal dia sehingga dia memiliki momentum yang cukup untuk melawan gravitasi sampai dia menjadi lepas dari gravitasi bumi. Itulah yang dikerjakan oleh satelit. Makanya satelit baru bisa mengangkasa di tempat di mana gravitasi bumi sudah tidak bekerja lagi. Kalau gravitasi bumi bekerja, jatuh ke bumi. Makanya dia terus aja beredar, hanya menggunakan energi yang sedikit. Karena tidak perlu. Yang melawan gravitasi bumi bukan satelitnya. Yang melawan gravitasi bumi itu adalah pesawat yang melepaskan satelitnya. Namanya apa? Roket. Roket kan begini, meninggalkan bumi, tapi setelah di sana kemudian lepas, ya selesai. Makanya di angkasa ini banyak sekali sebetulnya sampah-sampah angkasa. Sampah-sampah satelit yang sudah tidak berguna lagi. Karena satelit itu punya lifetime, punya waktu, punya umur tertentu. Dan di sana itu sampah banyak dan tidak bisa jatuh ke sini. Karena sudah di luar gravitasi. Nah, untuk melepaskan diri ya dari bumi supaya tidak balik lagi ke bumi, diperlukan kecepatan awal, namanya escape velocity, kecepatan lepas. Makanya ada film judulnya Lepas dari Penjara, ya, Escape from Alcatraz. Oh itu ada filmnya kan itu. Jadi lepas dari Alcatraz, diperlukan effort, diperlukan energi awal itu untuk melepaskan diri. Ini nih, yang mau melepaskan diri dari dualitas perlu energi awal, perlu memiliki momentum yang kuat, perlu memiliki kecepatan. Yang memble, ya, akhirnya yaitu seperti umatnya Nuh yang tertinggal dari kapalnya. Sudah memble, nggak tahu diri, lambat belajar tapi nggak mau belajar. Harusnya kalau tahu diri, saya lambat mengerti. Kalau lambat mengerti, siapkan waktu lebih banyak daripada yang cepat mengerti. Ini sudah tahu lambat mengerti tetapi tidak menyediakan waktu banyak untuk memahami. Ya sudah. Tidak punya kecepatan awal untuk melepaskan diri dari gravitasi dunia ini. Akibatnya perkembangan spiritualnya juga tidak maju-maju, di situ-situ saja. Dan menganggap seakan-akan sah-sah saja kalau dalam spiritual ada pengkhianatan. Di spiritual tidak boleh ada pengkhianatan. Terutama pengkhianatan kepada guru.
Pengkhianatan kepada para utusan Tuhan. Gak bisa di spiritual itu mengatakan, saya kan sudah dapat ilmunya, saya mau tekun aja tiap malam, dan kemudian tidak perlu bertemu dengan orang yang menjadi marga lantaran saya dapat ilmu ini. Itu namanya, itu yang disebut dengan culas itu. Dan orang-orang yang culas ilmunya juga tidak akan pernah berkah. Hanya untuk bertemu dengan guru aja berhitung luar biasa. Berhitung waktu, berhitung uang apalagi, ya sudah. Uangnya juga tidak bertambah. Waktunya juga makin sibuk dan sempit. Lihat saja, orang yang selalu berhitung dengan itu repot. Makanya orang yang selalu memikirkan masa tua dengan asosiasi pikiran pada hal yang lemah, lihat saja, cepat tua. Tapi orang yang mengasosiasi pikirannya di masa tua dengan hal-hal yang menguatkan, lihat saja, dia menjadi awet muda. Tergantung asosiasi pikiran kita. Ada orang yang berpikir, semakin saya tua, saya semakin matang. Semakin saya tua, saya semakin dewasa. Semakin saya tua, saya semakin damai. Semakin saya tua, saya semakin menjadi diri saya sendiri. Kuat yang dia pikirkan, yang kuat-kuat, dia menjadi kuat. Karena dia menjadi kuat, tidak takut tua. Tidak takut tua, malah awet muda. Coba lihat, yang mengasosiasi pikirannya dengan hal yang lemah, wah kalau tua saya keriput. Semakin takut tua kan semakin cepat tuanya. Jadi sebetulnya kita punya kuasa untuk mengendalikan ya kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kalau kekuatan positif itu sudah mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu akan merealisasikan semua yang kita mau. Bulan-bulan ini saya banyak sekali ya kedatangan tamu. Dan hampir semua orang yang datang ke rumah itu ya menginginkan hal-hal yang ecek-ecek lah. Pengen selesai dari masalah, pengen urusan keluarga beres, pengen penyakitnya hilang. Bagi saya itu ecek-ecek. Gak ada yang pengen, saya pengen bersama Allah gitu, jarang. Padahal itu adalah muaranya. Kalau sudah bersama Allah gak ada yang mustahil kok, semuanya beres. Maaf ya, mengurai masalah hidup mulailah dengan mohon maaf, ikut pelatihan ini itu yang bersifat katanya bisa mengeluarkan segala yang ada di alam bawah sadar dan lain-lain. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya Nabi Muhammad ngajarin ilmu satu aja, ma'rifatullah. Satu saja, tidak mengajarkan yang lain. Dan ilmu yang diajarkan beliau itu bisa mengurai semua urusan. Makanya cari obat itu yang holistik. Cari obat itu yang sekali ya di treatment semua terurai. Gitu. Jangan berkecimpung di hilirnya. Kita harus menyentuh hulunya. Itulah hebatnya ilmu mengenal jati diri itu. Ilmu sangkan paraning dumadi itu. Itu hebatnya. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Saya pernah berkecimpung di bidang ini. Ternyata kalau kita main-main di hilir, tidak main di hulu, parsial, tidak integral, sempit dan tidak komprehensif. Jadi kita kan harus belajar di waktu yang tersisa ini bagaimana menemukan satu ilmu yang ketika kita pelajari terurai semuanya. Itulah hebatnya ma'rifatullah. Tapi yang betul belajarnya, ya meniti ke dalam dirinya yang sungguh-sungguh. Baik. Jadi kenapa di Quran kok ada kata-kata fattaqullaha wa ati'uni? Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Bertakwalah kepada Allah, ikuti aku. Itu diulang sampai 7 kali di dalam satu surat, itu surat Asy-Syu'ara. Kenapa Nabi Nuh itu terus menerus kepada pengikutnya, takwa sama Allah, tapi ikuti aku. Takwa sama Allah, ikuti aku. Kenapa harus begitu?
Karena itu satu paket. Gak bisa. Orang-orang yang culas belajar spiritual gak akan maju. Merasa sudah mencapai titik tertentu, pada suatu saat juga ketika ketemu dengan kontradiksi tetap aja jadi melawan. Karena aslinya dia itu kan kelihatan nanti pada saat bertemu dengan yang tidak diinginkan dalam hidup. Di situ kan kelihatan sikap dia seperti apa. Paham maksud saya? Oke.